Mohon host dicek apakah Ibu Direktur Kesehatan Lingkungan sudah hadir. Tim admin, apakah Ibu Direktur sudah hadir? Dari Ibu Direktorat sedang berhalangan hadir dan sedang ditunggu untuk yang mendapatkan tugas disposisi ya Pak. Baik, Bapak Ida Bagus, bagaimana? Kita masih menunggu? Atau mau... Barangkali kita diskusi dulu ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Mohon ya. Ibu, saya dibantu karena ini laptopnya jadi putus nyambung jadi tidak jelas. Mohon Ibu membantu untuk menunjuk siapa-siapa yang bisa berbicara untuk bertanya. Silakan. Ya, baik. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya langsung atau ini saya sedang membuka chat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Untuk yang dari Bapak Agung Trisna ya, program-program PUPR basic sama. Oh ya, ini apresiasi terhadap program-programnya. Kemudian untuk sanitarian yang di RSUD, uraian kegiatannya lebih diperjelas. Ini tidak ini ya, belum masuk dengan materi ya. Iya, belum masuk dengan materi. Belum ya. Nanti kemudian ada lagi. Mungkin tadi secara sepintas saya melihat. Ada yang raise hand mungkin? Ada yang langsung ya Pak Ida ya, kita beri kesempatan ya. Ya, silakan langsung aja. Kalau belum ada yang bicara. Teman-teman dari admin mungkin karena di chat belum ada yang terkait dengan narasumber pertama. Kita persilakan untuk yang ingin bertanya langsung ya. Sambil menunggu. Bapak Agung Trisna, ada yang ingin ditanyakan? Atau barangkali saya boleh langsung menanyakan kepada pembicara. Ya. Baik Bapak, jadi salah satu strategi untuk memenuhi prasarana air bersih atau air minum di masyarakat kan ada yang pemberdayaan masyarakat ya, Pak, untuk membangun fasilitas atau sarana penyediaan air bersih dalam bentuk seperti Pamsimas, Padat Karya. Bagaimana caranya anggota organisasi HAKLI dalam hal ini yang ada di desa-desa untuk bisa terlibat di dalam kegiatan peningkatan prasarana tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ida ya. Saya ya, Ida Bagus. Pak Ida Bagus ya. Ini saya Dades Pak. Saya mohon maaf tadi belum memperkenalkan diri. Saya memang saat ini ditugaskan di Kasubdit Perencanaan Teknis di Direktorat Air Minum. Baik, terima kasih Pak Ida. Pak Ida Bagus. Ya, jadi gini Pak, bagaimana caranya bahwa tadi ya para sanitarian atau para ahli kesehatan lingkungan terlibat bisa terlibat ya aktif di dalam program salah satunya Pamsimas di kami. Jadi memang sebenarnya di kami yaitu di kegiatan Pamsimas itu kami memang ada 3 pilar Pak yang menjadi tiga pilar dalam untuk
bagaimana supaya program ini berjalan, yaitu pendekatannya itu yang pertama adalah memang dari untuk pilar yang terkait dengan saya mungkin istilahnya tuh untuk penyediaan air minumnya sendiri. Yang kedua terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, yang ketiga adalah ini kesehatan masyarakat atau kesehatan masyarakat ya kalau tidak ini. Nah, di sinilah sebenarnya yang kami memang sebenarnya ada beberapa fasilitator di kami ini itu ada fasilitator kesehatan masyarakat, Pak. Tapi memang kegiatannya dia memang lebih ke arah ke pemicuan PHBS. Jadi untuk bagaimana supaya ya kita ini ya Pak, karena PHBS ini kan perlu marketing juga Pak. Kami bagaimana untuk menciptakan satu demand bahwa air minum yang layak, air minum yang aman itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, disinilah memang yang perlu diharapkan itu kami dari Direktorat Air Minum itu merasa bahwa itu memang istilahnya itu wilayah keahliannya di Kementerian Kesehatan atau wilayah keahliannya di Hakli. Nah, ini yang sebenarnya yang kami memang butuh, memang memerlukan juga suatu istilahnya itu peranan lebih meningkat lagi di dalam di dalam mendukung program Pamsimas tersebut, Pak. Memang sejauh ini memang kami keterlibatannya itu baru kalau misalnya itu sebenarnya salah satu TFL tim fasilitator kami itu sebenarnya memang dari kesehatan masyarakat, Pak. Sebenarnya, tapi saya kurang tahu, mohon koreksi kalau misalnya apakah lulusan TFL yang kesehatan masyarakat itu identik dengan ahli kesehatan lingkungan atau tidak, mohon koreksi karena kami ini. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi memang sebetulnya sanitarian itu sangat berperan besar di dalam kegiatan ini. Sesuai dengan visi dari Direktorat Air Minum itu kan, terwujudnya masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air minum yang berkualitas. Jadi masyarakat hidup sehat itu sanitarian dalam hal ini organisasinya Hakli bisa berperan besar di situ. Jadi masalahnya adalah bagaimana sekarang memberikan peluang atau ada pendekatan-pendekatan agar program-program Direktorat Air Minum dengan Hakli dan sanitarian itu bisa bekerja sama ke depannya. Mungkin itu harapan kami sih sebenarnya. Baik, Pak Ida. Sepertinya peserta sudah ada yang tampil di layar nih akan bertanya langsung. Kita beri kesempatan atau bagaimana? Ya. Silakan. Dari NTB dulu ya, Ibu Yuli. Silakan Ibu. Bisa di-unmute dulu ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak-bapak udah kasih kesempatan kepada kami yang dari NTB. Sebelumnya selamat pada ucapan berdiri sendiri dan teman-teman semua sudah 66 tahun. Alhamdulillah lumayan dikenal. Nah, dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kesempatan kerja atau kesempatan dan mempercayakan kepada Hakli. Banyak sekali program yang diperuntukkan untuk di desa, untuk di kota dan kabupaten. Tapi yang perlu diperhatikan, ini mungkin saran Pak, karena kebetulan saya di puskesmas. Nah, sanitarian di puskesmas. Nah, yang sanitarian di puskesmas ini sering sekali terjadi tidak ada pemberitahuan atau tidak ada, sering sekali double. Jadinya program ini, program itu yang masuk di kota kabupaten itu jarang sekali ada yang memberitahukan ke puskesmas, karena padahal yang kenyataannya puskesmas itu adalah sanitarian yang paling bawah itu kan yang dekat dengan masyarakat adalah di puskesmas. Jadi nanti minta tolong kalau ada program atau apapun itu namanya yang masuk ke kota atau kabupaten yang diperuntukkan untuk di desa atau di kota kabupaten,
kami khususnya sanitarian puskesmas diberitahu atau diinformasikan biar tidak ada double tidak ada double kegiatan atau tidak ada saling mempertanyakan nanti siapa sih yang masuk di situ, ini siapa sih, kaitannya dengan apa, dan nanti kayak jadinya rebutan lahan jadinya antara sanitarian dengan program tersebut yang masuk di puskesmas di desa atau kabupaten tersebut. Jadi intinya di sini mungkin Pak, regulasinya atau batasan mana antara sanitarian itu dengan fasilitator atau siapapun yang masuk di desa kabupaten tersebut. Jadi dikoordinasikan. Yang Jadi kedua, informasi yang sangat bagus nanti menjadi bahan pertimbangan pengurus Hakli pusat untuk nanti bagaimana. Yang kedua Pak, indikator untuk penilaiannya. Yang kedua, indikator penilaian keberhasilan suatu program itu apa di sana. Karena kami juga butuh di situ, pada saat akreditasi kami akan ditanyakan hal itu. Nah, yang ketiga, format atau data itu bentuknya sama antara kami dengan orang yang itu. Jadi pada saat evaluasi atau penilaian, jadi terlihat keberhasilan di mana itu. Pembangunan yang itu, apakah itu penyuluhan, pemberdayaan atau apa itu, di format itu terlihat ada peningkatan atau ada kesamaan antara kami dengan pusat. Sudah bisa ditangkap. Terima kasih banyak. Jadi harusnya ada KIS di tingkat desa ada. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi program-program sanitasi itu termasuk air dan sanitasi. Ya, terima kasih. Mungkin yang berikutnya. Silahkan Pak Rizkal ya. Kami persilahkan Pak. Suaranya belum keluar, unmute dulu Bapak. Unmute, ya. Ya, silakan Pak. Diklik lagi Pak. Belum keluar suaranya Pak Rizkal. Oke, bisa ya? Ya, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rizkal dari Hakli Maluku Utara. Yang pertama saya menyampaikan selamat ulang tahun Hakli Nasional untuk kita semua. Yang berikut pertanyaan mungkin saya langsung saja kepada Pak Dades. Pak Dades menyampaikan bahwa ada fasilitator Kesmas yang selama ini mereka bekerja untuk terutama untuk fokus pada penyediaan minum di desa-desa. Nah, sebetulnya kalau kita ingin berkolaborasi di kita di kesehatan itu sebetulnya sudah menyiapkan wadah namanya desa siaga ya. Sudah dari tahun 2006 kita sudah menyiapkan itu sebetulnya. Desa siaga itu, sehingga namun kelihatannya kolaborasi dengan sektor di luar kesehatan, termasuk dalam hal ini dukungannya untuk penyediaan air minum di desa-desa di kementerian-kementerian terkait itu belum begitu maksimal sebetulnya. Nah, jadi kita berharap kolaborasi itu lebih nyata harus ditunjukkan. Karena apalagi sekarang isunya stunting, ini kan harus kita proyek bersama, bukan hanya kesehatan saja. Air minum, sanitasi dan air bersih adalah variabel yang besar yang berpengaruh terhadap stunting itu. Jadi saya mungkin berharap ya kepada Pak Dades untuk kita kolaborasi itu lebih nyata, bagaimana supaya kalau kita memberdayakan, mari kita sama-sama ke lapangan untuk kita berdayakan. Kira-kira itu mungkin bisa sampaikan. Terima kasih Ibu Moderator. Baik Pak Ida, dipersilahkan 2 pertanyaan dulu cukup atau ada satu lagi nih dari Pak Win Jawa Timur mau bertanya langsung. Mungkin admin bisa satu lagi bisa Pak dari Jawa Timur Pak Win mungkin bisa raise hand juga. Ya. Gimana Pak Ida? Apakah 2 dijawab dulu atau dipersilakan untuk 2 penanya selanjutnya? Pak Dades bagaimana? Baik Bu Nindya, ini sebenarnya tadi
masukan ya, Bu ya, ya Pak ya. Iya. Jadi kami Agar masukan lebih itu ini, baik. kolaborasi ya Pak. Ya, betul. Memang kami memang sebenarnya kami di Pamsimas inilah kami ya contoh lah ya Pak ya, karena kebetulan yang saya ikuti memang yang terkait Pamsimas memang ini menjadi salah satu evaluasi dari kami bagaimana bahwa karena Kementerian Kesehatan punya program terkait dengan untuk PHBS ini, kami juga sebenarnya ada program ya tapi ya core-nya kan di Pamsimas ini, tapi bersinggungan sebenarnya untuk mendukung PHBS tersebut. Yang kedua juga tadi juga mungkin ya kalau yang disampaikan Bu Marsha dari Direktorat Sanitasi juga punya program untuk betul Pak. Ini memang kolaborasi yang perlu lebih sinergis lagi dan mungkin yang lebih konkret ya ininya ya lebih karena lebih praktis di lapangan. Ini yang memang kami saat ini memang sudah ini perlu evaluasi setiap tahun Pak, betul yang setiap tahun untuk diperbaiki lagi dan memang sebenarnya bahwa di salah satu komponen Pamsimas sendiri sebenarnya ada Kementerian Kesehatan terlibat juga itu. Jadi yaitu dari sejak Pamsimas 1 gitu. Tapi sebenarnya nggak masalah. Itu memang tapi ya memang kalau secara ternyata pada saat di lapangan seperti itu ya tidak semudah pada waktu di ini. Tapi kami nggak apa-apa. Itu menjadi masukan kami Pak. Untuk karena kami juga berkolaborasi yang pasti kami akan memasukkan yang meminta masukan dari pokja yang terutama dari pokja yang di setiap kabupaten kota itu pokja AMPL yang mereka lebih tahu lapangan bagaimana karena ternyata strategi setiap kabupaten kota sendiri ya berbeda-beda gitu untuk ini bagaimana supaya sinergi antara program antar masing-masing kementerian ini yang semuanya untuk menuju masyarakat Indonesia yang sehat. Nah ini yang kita memang baik. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Dan ini saya tadi coba baca ini yang terkait ada yang saya lihat di chat juga gitu ya. Kira-kira siapakah PIC yang bisa dihubungi dalam untuk terkait khususnya spam komunal masyarakat di sini. Jadi Bapak Ibu bisa untuk PIC yang untuk menghubungi itu sebenarnya Pamsimas ini sudah ada websitenya. Ini silahkan di browsing aja, di situ sudah ada kontak dan bagaimana menghubungi PIC terkait dengan program Pamsimas tersebut. Monggo silakan Bapak. Silakan Pak Ida. Pak Ida masih di mute, diklik dulu Bapak. Baik, terima kasih. Jadi memang saya kira ini arahnya sudah sama, ya tujuan yang ingin dicapai sudah sama. Tinggal bagaimana ini kolaborasi ini di tingkat akar rumput dilembagakan. Barangkali misalkan untuk pengurus pusat jadi Hakli begitu, barangkali mengadakan pendekatan secara proaktif terhadap PUBR khususnya Direktorat Air. Bagaimana kita bisa berperan secara kelembagaan dan mensinkronkan kegiatan itu di tingkat lapangan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada moderator, mari kita sampaikan aplaus yang setinggi-tingginya karena memberikan masukan yang sangat baik, sangat informatif. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun kolaborasi yang lebih konkret. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembawa acara sambil menunggu apakah Bu Direktur akan mengisi atau kita lewati saja. Terima kasih. Iya, Bapak, sampai saat ini belum ada informasi dari Ibu Direktur. Mungkin bisa diberi kesempatan lagi, Pak. Tadi ada yang belum bertanya. Pak Win sudah siap. Kalau waktunya masih tersedia. Waktunya masih ada. Silakan. Iya, waktunya Silakan. masih ada. Pak Winarko dipersilakan ya. Iya. Waktunya masih ada, Pak. Pak Win, silakan Pak Win. Ya, Pak Winarko, kami persilahkan untuk bertanya. Mungkin Terima kasih, sudah di-unmute. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winnie, Pak Ida bagus. Salam sehat Bapak Dades.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kades. Kami bisa dibentukkan Bapak melalui Duta ke-66. Kami sekedar menyampaikan Bapak Kades, jadi kami harus menyadari kami juga harus aktif ya Pak. Sekedar sharing saja Pak Kades. Ketika dari OPD maupun industri itu awalnya ketika kami sampaikan tentang profil dan kompetensi kami, itu terkejut. Loh, kok ada kompetensi seperti ini yang selama ini saya cari? Kenapa? Nah, kami jelaskan Bapak, memang hadirnya perguruan tinggi ini adalah kedinasan Bapak. Sehingga lulusannya direkrut untuk Kementerian Kesehatan, untuk dinas provinsi maupun kabupaten kota, sampai ke Puskesmas. Namun demikian kami menyadari dengan adanya zero growth, ketika 96 kami mulai memberi kesempatan pada mahasiswa untuk turun ke lini sektor. Dan kami alhamdulillah Pak Kades memang tidak semua tahu tentang ini. Tapi kami hadir ketika Pansimas di Mojokerto terkait dengan ada masalah sarana prasarana itu ada masalah, kami yang dimintai tolong untuk membentulkan. Sekaligus kami mengenalkan diri bahwa kami itu memiliki tugas di dalam penyiapan media lingkungan, air, tanah, udara, makanan, vektor dan bangunan, itu juga mengamankan daripada sampah, bahan berbahaya dan seterusnya. Yang tujuannya untuk apa? Yang pertama, penyiapan Bapak Kades itu mencegah penurunan kualitas, juga meningkatkan jika ada penurunan. Dan yang kedua tadi pengamanannya dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian Pak Kades di dalam pengendalian itu juga demikian. Sehingga lambat laun kami mulai dikenal. Ketika ada konsultan datang ke lapangan, Pak Win, ini kami butuh tenaga seperti ini. Setelah kami jelaskan, loh kenapa tidak kami Pak? Karena itu tugas kami semuanya. Yang mungkin dengan teman-teman intern Bapak belum dipahami. Oh ya kalau gitu selesaikan semua. Oleh karena itu Pak Kades, mungkin tidak ada waktu terlambat dengan media 66 tahun ini, barangkali bahwa teman-teman sanitan di Puskesmas itu memiliki armada yang namanya yaitu masyarakat yang menjadi kader kesehatan lingkungan Bapak. Oleh karena itu kami tetap berkiprah sebagai contoh Pak Kades ya, kami memberdayakan masyarakat di bantaran sungai agar air limbahnya tidak menjadi kontributor sumber air minum, sehingga kami di sana bersama masyarakat membangun secara komunal per 10 rumah, juga untuk zero waste sebagaimana WHO menyampaikan. Kami dapat arahan dari Pak Hening sebagai pengurus kami di pusat, itu kami lakukan termasuk sekolah Bapak Kades. Jadi kami mengendorse dana-dana dari perguruan tinggi untuk bisa diarahkan kepada semua perkantoran maupun UKM agar mereka sekarang ini men-zero-waste-kan, sehingga nanti meminimasi kebutuhan air bersihnya untuk kepentingan siram taman atau yang lainnya. Oleh karena itu kami sekali lagi kepada Pak Kades, barangkali untuk ke depan ini bisa teman-teman atau konsultan yang mendapat pekerjaan yang terkait dengan masalah Pak Kades, tolong diingatkan sentuh itu sanitarian. Disitulah ujung tombak sebagian tadi kawan dari Mater. Demikian Pak Kades, salam hormat selalu. Kami senang bisa terima kasih. di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ida Bagus, Bu Wini. Terima kasih Pak Winarko. Saya kira itu barangkali sebagian dari informasi yang seharusnya nanti saya mengharapkan secara formal kelembagaan Hakli secara formal lah mengadakan pendekatan supaya proaktif ke Direktorat Air dan mungkin barangkali lebih luas ke Direktorat Jenderal Cipta Karya begitu, untuk menyampaikan apa yang bisa kita lakukan, kerjasamakan, kolaborasi di lapangan, terutama di desa-desa seperti itu ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan para pengurus ini segera menangkap apa yang menjadi inti dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Winarko. Pak Kades, saya kira itu ya intinya pesannya sama begitu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat operasional di lapangan. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa terwujud. Ya, baik.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya ini menjadi ya kita PR bersama ya Pak ya. Ini ya, Ya. memang jadi ya kita memang terutama khususnya PUPR dengan Kementerian Kesehatan untuk kolaborasi ini ya saya kira ini kita ya ini yang lebih lebih bukan lebih konkret ya Pak, lebih mungkin ya sebenarnya sudah kolaborasi mungkin ya perlu ditingkatkan kembali lah. Wah, itu aja Pak, sebetul Pak. Direvitalisasi. Revitalisasi itu. Ya. Karena kalau tidak juga ya sebenarnya sudah berjalan. Saya Sudah kira berjalan, udah ya. dari Westlick dulu ya Pak ya. Betul, sudah sangat lama. Itu Sehingga ada sebenarnya. pembagian kan. Di awal itu penyediaan air minum itu kan seolah-olah ada di Kementerian Kesehatan, ada di PU, akhirnya ada pembagian sarana prasarananya ke PUPR, kualitasnya di Kementerian Kesehatan. Tapi di lapangan kan nggak bisa pisah begitu saja kan. Betul. Iya, Mestinya betul. ada Memang juga sarana prasarananya, ada juga kualitasnya, dan tadi apalagi dikaitkan dengan air kotor, B3 dan sebagainya. Dan itu bagian dari tugas-tugas Kementerian PUPR juga gitu. Nah, sekarang bagaimana kolaborasi ini kita direvitalisasi saja. Barangkali ini sudah terlalu lama, pejabatnya sudah pada ganti, sekarang ada yang baru-baru, mungkin di refreshing gitulah, disegarkan kembali begitu. iya. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara. Apakah masih ada waktu? Moderator, saya bisa tambah sedikit dari Maluku Utara. Iya, kita akan bergabung dengan Direktur Kesling yang akan diwakili nanti oleh Bapak atau Ibu dari Direktorat Kesling. Jadi masih ada waktu 2 menit, mungkin 1 pertanyaan lagi Pak Ida Bagus. Atau tadi ada saran barangkali itu dari yang terakhir. Dari Maluku Utara. Silakan. Oh Ya, iya, Bapak baik. dari Maluku Utara. Baik, ini saya hanya menginformasikan saja bahwa tadi disimpulkan oleh Pak Ida Bagus bahwa sebetulnya kita itu baik di tingkat pusat maupun daerah kita sudah diwadahi dengan ada namanya Girmas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang dilandasi dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2007. Jadi aktivitas kita itu sebetulnya sudah diatur dalam Girmas itu. Kita di tingkat daerah seperti kami di Maluku Utara itu kami sudah diwadahi namanya forum komunikasi Girmas di tingkat provinsi. Nah, sehingga kita tinggal secara teknis operasional kegiatan-kegiatan kita rinci di situ di dalam forum itu. Supaya kita tidak perlu membuat forum-forum baru lagi maksudnya. Kita memaksimalkan saja forum yang ada untuk memperkuat dan lebih nyata kolaborasi kita untuk dalam hal ini air bersih dan sanitasi. Saya kira itu mungkin sekedar masukan. Terima kasih. Bagus, Bapak Fiskal. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Bu pembawa acara. Silakan.